semua. Oke, di kanan kiri saya ini ada 2 unit komputer ya. Satu unit komputer ini kita kirimkan ke Damjaya Grosir 2 Balikpapan ya. Damjaya ini kemarin sudah order ke kita 5 paket komputer kasir. Nah, saat ini ada penambahan ya, ada penambahan. Nah, sebetulnya di Damjaya Grosir ini lengkap juga dengan scannernya, lengkap juga dengan cash readernya. Namun di sini sengaja tidak kita pasangkan karena sebetulnya ini adalah hanya sebagai materi lanjutan sebagaimana yang sudah kita upload di channel kita pada beberapa hari yang lalu. Oke, nah pada sore hari ini saya akan lebih fokus pada subpack yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini akan kita kirimkan ke Balaraja untuk toko bangunan Bakung Indah ya. Jadi program aplikasi iPos ini sangat bisa dipakai untuk berbagai macam unit usaha, bisa toko minimarket, bahkan sampai ke toko bangunan dan segala macam jenis usaha. Oke. Nah, saya akan fokus pada hal ini. Di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Di sini ada UPS ya, ini ada UPS. UPS ini tujuannya adalah agar ini ya, ini kabelnya kita sambungkan ke sumber listrik dan kabel power yang CPU ini kita sambungkan ke UPS. Kita kasih advice atau saran pasangkan UPS. Tujuannya adalah manakala terjadi mati listrik secara mendadak, ada sewaktu 15 menitan agar kita bisa men-shutdown. Jadi komputer itu tidak shutdown secara dipaksakan. Kenapa kita pakai UPS? Tujuannya adalah agar database-nya lebih aman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita pakai UPS tujuannya adalah agar database-nya lebih aman. Karena hard disk ketika berputar terus tiba-tiba listriknya mati, dia akan otomatis hard disk-nya mati mendadak. Ketika ada mendadak, ada 2 hal yang dirugikan. Satu, harddisknya bisa rusak atau korup. Yang kedua, database-nya kalau harddisknya rusak, otomatis database-nya juga ikut rusak ya. Jadi ini sangat penting ya UPS ini. Kemudian di sini ya, sebelah UPS ada G printer ya untuk cetak label barcode. Oke. Ini kita pakai G printer ya. Ini adalah kardusnya. Ini. Nah, kemudian di sini adalah ya ini adalah kertas label barcode-nya. Ini ukuran 33 x 15. Artinya ukuran sini adalah 1,5 cm dan lebarnya adalah 3,3 cm. Oke. Nah, ini dalam satu roll ini jumlahnya ada 10.000 ya, 10.000 roll. Jadi kalau 1, 2, 3 ini adalah 3 roll ini. Jadi ini jumlahnya ada 30.000 ini. Oke. Kemudian ini spek komputernya seperti biasa kita selalu pakai hex spek dan selalu kita lengkapin dengan ini ya, ada PCI Express adapter, ada juga kita motherboardnya biasa kita pakai. Oh ya, kalau yang ini kita pakai Asus ini, maaf, ini kita pakai Asus di sini nih, maaf ya. Nah, ini yang kita pakai Asus ya, kita pakai Asus. RAM-nya biasa ya, RAM-nya adalah 8GB i5. Kemudian kita pakai 2 penyimpanan, ada SSD dan HDD. SSD untuk sistemnya, nanti HDD untuk penyimpanan database-nya. Kemudian di sini kita biasa ya pakai LG 19 in ya. Kemudian di sini lah ini user request pakai Epson TMI 220 ya. Ini adalah unitnya ya. Kemudian ini adalah kardusnya ya. Baik ya, untuk kita lanjutkan untuk Epson ya. Ini bisa 2 play, bahkan juga bisa 3 play ya. 1 play ini yang putihnya biasa untuk nota lunas, yang merahnya adalah untuk nota kredit biasanya. Oke. Nah, saya akan mengenalkan scanner ya ini ya. Scanner ya, scannernya adalah 606. Nah, ini 2 fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah pakai kabel. Ini kita pasangkan dengan CPU. Yang kedua adalah dengan dongle ya, atau wireless ya. Ketika
kita pasangkan dengan wireless, berarti nanti nggak perlu pakai kabel ya. Jadi bisa berfungsi koneksinya dengan kabel, bisa juga dengan dongle. Oke, di sini oke ya, ini sudah selesai. Nah, seperti biasa. Oke ya, ini adalah dongle-nya ya, dongle untuk programnya ya, untuk program EPOS 5 Ultimate. Oke, kita pasangkan di komputer server ya, di sini ya. Nanti teknis pemasangan berikutnya kita pasangkan di belakang ya, agar lebih aman. Oke, sekarang kita akan praktek ya, untuk pertama ini ya, kita akan mencetak label barcode langsung dari iPOS melalui printer G printer ini. Oke, kita akan cetak untuk kode item ini. Jumlah barcode-nya kita pilih kelipatan 3 ya. Kenapa kelipatan 3? Karena tadi kertas label barcode-nya adalah kelipatan 3. Ini contohnya saya akan mencetak 9. Saya tambah, saya klik OK. Nah, di sini saya pilih yang 10615. Saya preview. Ya, udah tampil ya. Ini udah tampil 9, kemudian kita cetak. Nah, di sini ada G printer. Saya klik print. Nah, oke, kita lihat. Nah, ya, di sini kita lihat semuanya bahwa ini udah terprint out dengan baik. Ada 9. Kita copy, maaf, kita sobek. Nah, kita sobek ke atas ya. Oke. Nah, sekarang ini kita tutup ya. Oke, tutup. Nah, sekarang kita akan tes ya. Kita akan testing, pasangkan, tempel di barang kita ini. Oke, anggap saja ini adalah produk yang belum ada barcode-nya. Oke, kita akan testing sejauh mana tingkat kecepatan ya, tingkat kecepatan dari scanner ini. Oke, oke, saya masuk ke penjualan kasir ya. Saya tambah. Oke, di sini. Nah, di sini saya coba scan. Nah, oke ya, masuk ke baca ya. Nah, oke. Nah, begitu ya. Nah, oke ya, ini jadi hasil print out atau cetak barcode di G printer ya, di printer yang ini. Kita cetak dari program iPOS, kita tempelkan di sampel produk, kita scan di penjualan, bisa terbaca dengan baik. Oke, kita ulangi lagi untuk lebih meyakinkan. Nah, oke ya. Nah, ya, cepat ya. Nah, oke ya. Oke, kita tes. Untuk maaf, kita bayar 10.000. Enter. Nah, ya. Oke, ini sudah terprint out ya. Nah, di sini nanti kita bisa setting, atur lagi. Ini di mini printernya jumlah baris kosongnya kita tambahkan ya. Ini kita bisa sobek. Oke ya. Oke, ya ini adalah hasil cetaknya, dan ini ukurannya antara baris yang terakhir dengan garis pemotongnya ini bisa presisi, ini bisa pas, ini bisa pas seperti ini. Tadi setelah kita setting pada jumlah baris kosong ya, ini di pengaturan 2 jumlah baris kosong kita pilih angka 6 ya. Oke, kita cek sekali lagi. Nah ya, seperti ini. Nah, biasanya yang putihnya kasih ke customer, nah yang merahnya biarkan roll ya, biarkan menggulung ya, karena nanti untuk arsip agar tidak berceceran. Oke, ini udah terprint out. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk scanner wirelessnya. Oke, pertama saya akan setting dulu. Sebelum saya pasangkan dongle ya, dongle ini ke komputer ini ya, saya akan setting dulu. Di sini sudah ada disediakan mode settingnya, dan juga di sini sudah ada panduannya ini ya, koneksi dengan
2.4G ya. Ini yang satu adalah pertama ini tekan tombol scanner. Nah, kita scan ini. Oke ya. Oke, coba ya kita scan. Nah, ini kita downloadnya, coba kita lepas dulu ya. Kita pasangkan di sini. Oke, coba kita lepas kabelnya. Nah, ini di sini ada keterangan untuk ini ya. Oke. Nah, sekarang saya mau transaksi kasir ya. Ini. Oke, kita testing wireless ya, tanpa kabel. Oke. Kita scan. Ya. Bisa ya. Nah, ini. Nah, ini pun saya nggak perlu pegang ya. Saya nggak perlu pencet maksud saya. Nah, ini tanpa kabel ya. Tanpa kabel. Nah, ya. Ya, tetap bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, gitu ya. Klik. Nah, kalau oke, gitu ya. Kita bisa pakai ini. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Itu contohnya. Jadi untuk contoh penggunaan tanpa kabel. Nah, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ini bisa berfungsi dengan tanpa kabel atau wireless, dengan kita pasangkan dongle-nya, juga dengan kabel. Ya, oke, jadi bisa, kalau wireless berarti fleksibel ya, jadi jangkauannya nanti bisa lebih luas. Oke, nah sebagai tambahan adalah ini ya, kita barang-barang kita udah ready, kita tinggal rakit komputernya, jadi kita nggak perlu lama untuk dikirimkan ke user ya. Oke, mungkin itu untuk sharing kita pada sore hari ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan ya, atau ilmu tambahan ya bagi sahabat semuanya. Bagaimana untuk pemilihan hardware-nya, bagaimana pemilihan untuk spek komputernya, dan bagaimana untuk pilihan aplikasi yang diperlukan. Oke ya, mungkin itu. Terima kasih banyak sudah menyimak materi kita pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.